Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin dengan NIM 221 F10024 dari Prodi PLB Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menjelaskan materi tunalaras dari dosen pembimbing Bunda Sugihartati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, klasifikasi, dan karakteristik anak tunalaras dan beberapa tambahan materi. Yang pertama, saya akan membahas pengertian anak tunalaras. Istilah resmi tunalaras baru dikenal dalam dunia pendidikan luar biasa PLB. Istilah tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras berarti sesuai. Jadi anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan dan perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat tempat dia berada. 1. Anak tunalaras. Yang dimaksud di sini adalah anak yang mengalami hambatan kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial, bertingkah laku menyimpan dari norma-norma yang berlaku dan dalam kehidupan sehari-hari. Sering disebut anak nakal sehingga dapat meresahkan, mengganggu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 2. Sekolah luar biasa bagi tunalaras adalah suatu lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan secara khusus bagi anak tunalaras. Saat ini penyelenggara pendidikan anak tunalaras ialah Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kehakiman, Departemen Sosial, dan lembaga sosial atau yayasan. 3. Pendidikan terpadu adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan bagi anak yang memerlukan layanan pendidikan khusus termasuk tunalaras yang diselenggarakan bersama-sama anak normal di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Adapun mata pelajaran yang tidak dapat dilaksanakan oleh anak yang memerlukan layanan khusus tersebut diganti dengan pelajaran lain yang dapat dilakukan oleh anak yang bersangkutan. 4. Kelas khusus adalah suatu bentuk pelayanan pendidikan bagi anak yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus termasuk anak tunalaras melalui kelompok
belajar di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum umum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan. 5. Guru pembimbing khusus. Guru bantu adalah guru khusus yang tertugas di sekolah umum untuk memberikan bimbingan dan pelayanan kepada anak tunalaras yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan dan sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu bagi anak tunalaras. Penggunaan istilah tunalaras sangat bervariasi berdasarkan sudut pandang tiap-tiap ahli yang menanganinya, seperti halnya pekerja sosial menggunakan istilah social maladjustment terhadap anak melakukan penyimpangan tingkah laku. Para ahli hukum menyebutnya dengan jurnal delinkuensi. Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1991 disebut bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sementara itu, masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah anak nakal. Seperti halnya istilah definisi mengenai tunalaras juga beraneka ragam. Berbagai definisi yang diadaptasi oleh Links dengan luas 1988 adalah sebagai berikut. 1. Parlex Law 92 sampai 242 mengemukakan pengertian tunalaras dengan istilah gangguan emosi, yaitu gangguan emosi adalah suatu kondisi yang menunjukkan salah satu atau lebih gejala-gejala berikut dalam satu kurung waktu tertentu dengan tingkat yang tinggi mempengaruhi prestasi belajar. Ketidakmampuan belajar dan tidak dapat dikaitkan dengan faktor kecerdasan, penginderaan kesehatan. B. Ketidakmampuan menjalin hubungan yang menyenangkan teman dan guru. C. Bertingkah laku yang tidak pantas pada keadaan normal. D. Perasaan tertekan atau tidak bahagia terus-menerus. E. Cenderung menunjukkan gejala-gejala fisik seperti takut pada masalah-masalah sekolah. 2. Menurut Hoffman 1997,
mengemukakan bahwa tunalaras adalah anak yang secara kronis dan mencolok berinteraksi dengan lingkungannya dengan cara secara sosial tidak dapat diterima atau secara pribadi tidak menyenangkan, tetapi masih dapat diajar untuk bersikap yang secara sosial dapat diterima dan secara pribadi menyenangkan. 3. Schmidt dan Morsen 1981 mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang secara kondisi dan terus-menerus menunjukkan penyimpangan tingkah laku tingkat berat yang mempengaruhi proses belajar meskipun telah menerima layanan belajar serta bimbingan. Seperti anak lain, ketidakmampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain dan gangguan belajarnya tidak disebabkan oleh kelainan fisik, saraf atau epilepsia. 4. Nelson 1981 mengemukakan bahwa tingkah laku seorang murid dikatakan menyimpan jika dari perilaku yang oleh orang dewasa dianggap normal menurut usia dan jenis kelamin. B. Penyimpangan terjadi frekuensi dan intensitas tinggi. C. Penyimpangan berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa membuat definisi atau batasan mengenai tunalaras sangatlah sulit karena definisi tersebut harus menggambarkan keadaan anak tunalaras secara jelas. Beberapa komponen yang penting diperhatikan adalah: 1. Adanya penyimpangan perilaku yang terus-menerus menurut norma berlaku sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar dan penyesuaian diri. 2. Penyimpangan itu tetap ada walaupun telah menerima layanan belajar serta bimbingan. B. Klasifikasi anak tunalaras. Pengklasifikasi anak tunalaras banyak ragamnya, di antara lain: 1. Klasifikasi yang dikemukakan oleh Rosenberg dengan kawan-kawan 1992 adalah anak tunalaras dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang berisiko tinggi dan rendah. Yang berisiko tinggi yaitu hiperaktif, agresif, pembangkang, delinkuensi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan yang berisiko rendah yaitu
autisme dan skizofrenia. Secara umum, anak tunalaras menunjukkan ciri-ciri tingkah laku yang ada persamaan pada setiap klasifikasi, yaitu kekacauan tingkah laku, kecemasan dan menarik diri, kurang dewasa, dan agresif. Selain pembagian di atas, masih banyak tingkah laku anak yang dapat digolongkan tunalaras yang belum mendapatkan layanan khusus. Misalnya, anak yang merasa bahagia bila melihat api karena ingin selalu membakar saja, anak yang suka meninggalkan rumah, penyimpangan seks, dan sebagainya. 2. Sistem klasifikasi kelainan perilaku yang dikemukakan oleh Quay 1979. Dalam semualan Ernst Garuger 1986 yang dialihbahasakan oleh Mor Amin di KK 1991. 51 adalah sebagai berikut. A. Anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau, conduct disorder, mengacu pada tipe anak yang melawan kekuasaan, seperti bermusuhan dengan polisi dan guru, kejam, jahat, suka menyerang, hiperaktif. B. Anak yang cemas menarik diri, anxious withdrawal, adalah anak yang pemalu, takut, suka menyendiri, peka, dan penurut. Mereka tertekan batinnya. C. Dimensi ketidakmatangan, immaturity, mengacu pada anak yang tidak ada perhatian, lambat, tak berminat sekolah, pemalas, suka melamun, dan pendiam. Mereka mirip seperti anak autisme. D. Anak agresif sosialisasi. Sosialisasi agresif mempunyai ciri atau masalah perilaku yang sama dengan gangguan perilaku yang bersosialisasi dengan gangguan tertentu. Anak tipe ini termasuk dalam perilaku pencurian dan pembolosan. Mereka merupakan suatu bahaya bagi masyarakat umum. C. Karakteristik anak tunalaras. Karakteristik yang dikemukakan oleh Halelham dan Kaufman 1986 berdasarkan dimensi tingkah laku anak yang tunalaras adalah sebagai berikut. 1. Anak yang mengalami kekacauan tingkah laku
memperlihatkan ciri-ciri suka berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, menyembangkan, menantang, merusak milik sendiri atau milik orang lain, kurang ajar, lancang, melawan, tidak mau bekerja sama, tidak mau memperhatikan, memecahkan, ribut, tidak bisa diam, menolak arahan, cepat marah, menganggap enteng soal ingin menguasai orang lain, mengancam, pembohong, tidak dapat dipercaya, suka berbicara kotor, cemburu, suka bersoal jawab, tak sanggup beringkari, mencuri, mengejek, menyangkal, berbuat salah, egois, dan mudah terpengaruh untuk berbuat salah. 2. Anak yang sering merasa cemas dan menarik diri dengan ciri-ciri khawatir, cemas, ketakutan, kaku, pemalu, segar, menarik diri, terasing, tak mau berteman, rasa bertekan, sedih, terganggu, rendah diri, dingin, malu, kurang percaya diri, mudah bimbang, sering menangis, pendiam, suka berahasia. 3. Anak yang kurang dewasa dengan ciri-ciri yaitu pelamun, kaku, berangan-angan, pasif, mudah dipengaruhi, mengantuk, pembosan, dan kotor. 4. Anak yang agresif bersosialisasi dengan ciri-ciri yaitu mempunyai komplotan jahat, mencuri bersama kelompoknya, loyal terhadap teman-teman, berkelompok dengan geng, suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah, dan minggat dari rumah. Berikut ini akan dikemukakan karakteristik dan terkaitkan akademik, sosial, emosional, fisik, kesehatan anak tuna laras. 1. Karakteristik akademik. Kelainan perilaku akan mengakibat adanya penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibat menyesuaikan buruk tersebut, maka dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. A. Pencapaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata. B. Sering kali dikirim ke kepala sekolah atau ruangan bimbingan untuk tindak disipliner. C. Sering kali tidak naik kelas atau bahkan keluar sekolah. D. Sering kali membolos sekolah. E. Lebih sering ke lembaga kesehatan dengan alasan sakit, perlu
istirahat. Anggota keluarga lebih sering dapat panggilan dari pihak kesehatan atau bagian absensi. G. Orang bersangkutan lebih sering berurusan dengan polisi. H. Lebih sering menjalani. I. Lebih sering melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran tanda-tanda lalu lintas. C. Lebih sering kirim ke klinik bimbingan. 2. Karakteristik sosial emosional. Karakteristik sosial emosional anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Karakteristik sosial. 1. Masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain dengan ciri-ciri perilaku tidak diterima oleh masyarakat dan biasanya melanggar norma budaya dan perilaku, melanggar aturan keluarga, sekolah, dan rumah tangga. 2. Perilaku tersebut ditandai tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, mempunyai sikap menyebalkan atau menantang, dan tidak dapat bekerja sama. 3. Melakukan kejahatan remaja seperti telah melanggar hukum. B. Karakteristik emosional. 1. Adanya hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak seperti tekanan batin dan rasa cemas. 2. Adanya rasa gelisah seperti rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sangat sensitif atau perasa. 3. Karakteristik fisik kesehatan. Karakteristik fisik kesehatan anak tunalaras ditandai adanya gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan gerakan. Sering kali anak merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan di jasmaninya mudah mendapat kecelakaan, merasa cemas terhadap kesehatannya, merasa seolah-olah sakit. Kelainan lain yang berwujud fisik seperti gagap, buang air tidak terkendali, sering mengompol, dan jorok. Penggolongan anak tunalaras. Anak tunalaras dapat ditinjau dari segi gangguan atau hambatan dan kualifikasi berat dan ringannya dengan penjelasan SBB. 1. Menurut jenis gangguan atau hambatan. A. Gangguan emosi. Anak tunalaras yang mengalami hambatan atau gangguan emosi terwujud
dalam 3 jenis perbuatan, yaitu senang, sedih, lambat, cepat, marah, dan rileks dan tertekan. Secara umum emosinya menunjukkan sedih, cepat, tersinggung, atau marah. Rasa tertekan dan merasa cemas. Gangguan atau hambatan terutama tertuju pada keadaan dalam dirinya. Macam-macam gejala hambatan emosi yaitu 1. Gentar, yaitu suatu reaksi terhadap ancaman yang tidak disadari. Misalnya ketakutan yang kurang jelas. 2. Takut, yaitu reaksi kurang senang terhadap macam benda, makhluk, keadaan, atau waktu tertentu. Pada umumnya anak merasa takut terhadap hantu, monyet, tengkorak, dan sebagainya. 3. Gugup nafas, yaitu rasa cemas yang tampak dalam perbuatan-perbuatan aneh. Gerakan pada mulut seperti meodet jari, gigit jari, dan menjulurkan lidah. Gerakan aneh sekitar hidung seperti mencungkil hidung, mengusap, atau menghisutkan hidung. Gerakan sekitar jari seperti mencikul kuku, menilik tangan, atau mengepalkan jari. Gerakan sekitar rambut seperti mengusap-usap rambut, mencabut atau mencakar rambut. Demikian pula gerakan seperti menggosok-gosok, mengedip-ngedipkan mata, dan sebagainya. 4. Sikap iri hati yang selalu merasa kurang semangat apabila orang lain memperoleh keuntungan dan kebahagiaan. 5. Perusak, yaitu memperlakukan benda di sekitarnya menjadi hancur dan tidak berfungsi. 6. Malu, yaitu sikap yang kurang matang dalam menghadapi tuntunan kehidupan. Mereka kurang menghadapi kenyataan pergaulan. 7. Rendah diri, yaitu sering minder mengakibatkan tindakannya. Melanggar hukum karena perasaan tertekan. B. Gangguan sosial. Anak ingin mengalami gangguan, merasa kurang senang menghadapi pergaulan. Mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan hidup. Bergaul. Gejala-gejala perbuatan itu adalah seperti sikap bermusuhan, agresif, bercakap kasar, menyakiti hati orang lain, keras kepala, menentang, menghina orang lain, berkelahi, merusak milik orang lain, dan sebagainya. Perbuatan
Mereka terutama sangat mengganggu ketentraman dan kebahagiaan orang. Beberapa data tentang anak tunalaras dengan gangguan sosial antara lain adalah mereka datang dari keluarga pecah broken home, atau yang sering kenal marah karena kurang diterima oleh keluarganya. Biasa kelas sosial rendah berdasarkan kelas-kelas sosial. Anak yang mengalami konflik kebudayaan itu perbedaan pada pandangan hidup antara kehidupan sekolah dan kebiasaan pada keluarga. Anak berkecerdasan rendah atau yang kurang dapat mengikuti kemajuan pelajaran sekolah. Pengaruh kawan sekelompok yang tingkah lakunya tercela dalam masyarakat. Dari keluarga yang kurang harmonis sehingga hubungan kasih sayang dan batin umumnya bersifat perkara. Salah satu contoh, kita sering mendengar anak delinkuensi. Sebenarnya anak delinkuensi merupakan salah satu bagian anak tunalaras dengan gangguan karena sosial perbuatannya menimbulkan kegoncangan ketika bahagia, ketidaktentraman bagi masyarakat. Perbuatannya termasuk pelanggaran hukum seperti perbuatan mencuri, menipu, menganiaya, membunuh, mengeroyok, menodong, menghisap ganja, dan lain-lain. Klasifikasi berat ringannya kenakalan. Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan berat ringan adalah besar kecilnya gangguan emosi, artinya semakin tinggi memiliki perasaan negatif terhadap orang lain. Makin dalam semakin berat tingkat kenakalan anak tersebut.